Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kota Waringin Timur bermitra dengan Sembelih Halal atau Juleha menggelar sosialisasi tentang Juleha registrasi, nomor kontrol veteriner atau NKV, dan sertifikasi halal pada bidang usaha peternakan yang dirangkai pengukuhan dan pelantikan Dewan Pengurus Daerah atau DPD Juleha Kota Waringin Timur. Juru sembelih halal atau Juleha memang baru dikenal masyarakat termasuk di Kabupaten Kota Waringin Timur. Keberadaan Juleha ini terkait dengan kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal di bawah koordinasi Kementerian Agama dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam melaksanakan jaminan produk halal terhadap produk-produk hewan sembelihan, maka dibentuklah organisasi juru sembelih halal. Setelah terbentuknya Dewan Pimpinan Wilayah Kalimantan Tengah sebagai struktur organisasi di tingkat provinsi, maka secara otomatis harus terbentuk pula struktur organisasi di tingkat daerah atau kabupaten. Peran juru sembelih halal tak hanya terkait proses penyembelihan hewan ternak sesuai syariat Islam, proses tersebut juga mempunyai pengaruh atau peran penting terhadap peningkatan dan kemajuan usaha mikro kecil dan menengah, khususnya makanan berbahan baku daging. Pelantikan Juleha ini diharap tak hanya mencetak para juru sembelih, namun juga mendorong sertifikasi makanan berbahan daging yang aman, sehat utuh dan halal atau disingkat ASUH. Pelantikan DPD Juleha Kota Waringin Timur yang dilaksanakan di Masjid Thoriqotul Jannah, Komplek Perumahan Pembina Sampit Selasa 24 Juni 2024 ini diharapkan dapat memenuhi sertifikasi halal hewan konsumsi di Kota Waringin Timur. Pasalnya, mayoritas masyarakat Kota Waringin Timur merupakan umat Islam dan terdapat kewajiban mengonsumsi makanan halal bahkan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Waringin Timur. Tercatat konsumsi ayam di Kabupaten Kota Waringin Timur perharinya mencapai 25.000 ekor. Ketua DPD Juleha Kota Waringin Timur Zainuddin menyampaikan dengan dilantiknya Juleha Kota Waringin Timur ingin memastikan bahwa hewan yang disembelih dipastikan kehalalannya sebelum dikonsumsi oleh masyarakat. Yang pertama tidak lain tugas kita. Terima kasih dulu sahabat sekalian. Tentu dalam rangka mensosialisasikan produk halal. Oleh karena itu hari ini alhamdulillah setelah koordinasi dengan Ibu Kepala Dinas kemarin dalam rangka pelantikan ini, ya alhamdulillah kita dapat melaksanakan dan mudah-mudahan ke depan semua apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, karena kita ini adalah 25.000 lebih ayam yang dikonsumsi oleh masyarakat Kota Waringin Timur. Maka tentu kita berharap itu semuanya adalah produknya adalah dijamin halal. Nah dengan demikian tugas yang paling memang berat tidak lain adalah bagaimana kita mensosialisasikan ini kepada masyarakat. Karena tanpa kita mampu mensosialisasikan dengan baik, dengan benar, itu tidak akan dilaksanakan, tidak mampu kita. Ada beberapa contoh, ketika menyembelih ayam itu terkadang kita melihat hanya disembelih begitu saja baru dimasukkan ke dalam air atau pembersih penjemput bulu. Apakah itu ada halal? Nah itu pasti pertanyaan. Oleh karena itu kita berharap tidak seperti itu. Sebagaimana kita harapkan adalah benar-benar mempunyai baik daging dan lain sebagainya itu bagus dan halalan thayyibat. Nah gitu halal kita harapkan. Nah, kedepannya maka tugas kami yang selama kurang lebih 3 tahun sampai 2027 tidak lain mensosialisasikan dan masyarakat. Saya berkeinginan mudah-mudahan ini tercapai. Kedepan tidak lain adalah kita adalah bagi wilayah. Bagi wilayah mungkin zona selatan, zona tengah, zona utara. Kenapa saya berpikir itu supaya mempercepat dalam rangka untuk terpenuhinya masyarakat yang halal. Belum lagi berbicara tentang sapi yang dilakukan penyembelihan melalui korban. Nah, korban kita di Kota Waringin Timur ini mungkin ribuan. Ya, saya pikir mungkin 1.200 lebih.
belum perusahaan-perusahaan lagi. Nah ini perlu kita melakukan edukasi supaya masyarakat dikonsumsi baik daging hewan unggas maupun hewan-hewan yang kaki 4 khusus sapi, kerbau dan lain sebagainya, kambing, itu benar-benar kehalalannya dapat kita pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Karena yang kita makan tiada lain adalah kita mencari darah daging kita dan anak-anak kita, sehingga kita berharap itulah makanya perlu sekali kita edukasi halal ini. Apalagi sekarang ini ada sudah undang-undangnya, aturannya yang wajib kita sampaikan, disosialisasikan lebih-lebih masyarakat Indonesia. Itu 86% adalah masyarakat Islam. Kota Waringin Timur seperti itu juga kurang lebih, mungkin lebih daripada 86%. Masjid di Kota Waringin Timur ini sekitar 400 lebih. Berarti satu saja menyembelih untuk hewan kurban berarti sudah 400 ekor. Belum langgar, belum madrasah, belum lagi organisasi-organisasi masyarakat. Nah, oleh karena itu kita berharap ke depan tiada lain adalah bagaimana tentang pelaksanaan ini dapat terlaksana dengan bagus dan baik sesuai dengan perintah dan sunnah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mungkin yang perlu benar kita ke depan untuk melaksanakan ini, dan mohon kepada kesadaran bagi kita dalam rangka masyarakat, mengedukasi masyarakat makanan-makanan yang halal. Memang kita sadari bahwa semua itu nanti juru-juru sebenarnya mempunyai sertifikat diharapkan. Sertifikat halal adalah diwajibkan itu sebenarnya. Kalau dalam aturan itu diwajibkan juru sembelih halal itu mempunyai sertifikasi baik unggas maupun sapi ataupun kambing. Ini sehingga kami insyaallah mudah-mudahan ke depan mampu berkontribusi terhadap pelaksanaan juru sembelih halal. Mungkin demikian dari saya. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kota Waringin Timur Insinyur Sepnita mengakui bahwa produk daging sembelihan di wilayah Kota Waringin Timur belum bisa dipastikan kehalalannya. Karena itu, dengan keberadaan DPD Juleha Kota Waringin Timur, produk daging sembelihan lebih terjamin dengan aman, sehat, utuh, dan halal. Disampaikannya pula, sebetulnya pemerintah telah menargetkan 24 Oktober 2024 ini, semua produk daging, baik itu ternak besar seperti sapi, kerbau, dan kambing, maupun ternak unggas sudah didapatkan sertifikasi halal. Namun, dengan melihat sulitnya target tercapai, maka pemerintah memundurkan target itu sampai 2026. Wajib ya untuk memperoleh sertifikasi halal sebenarnya pada Oktober 2024 ini diberlakukan untuk semua baik ternak unggas maupun ternak besar, tetapi diperpanjang ya Pak ya sampai 2026. Ya memang kita masih punya waktu sekitar 2 tahun lagi secara bertahap untuk memenuhi ketentuan itu. Ya, Bu, terkait hewan kurban sendiri, Bu, untuk kebutuhan di Kota Waringin Timur seperti apa, Bu? Sampai saat ini cukup ya, kita setiap tahunnya itu sekitar 1.200 ekor untuk kebutuhan hewan kurban. Yang tersedia saat ini, Bu, sudah ada berapa banyak? 2.300. 2.300. Melebihi dari target. Harapan kita bahwa semua baik unggas maupun ternak besar itu bisa disembelih dengan secara halal ya, karena seperti yang saya informasikan tadi bahwa Kabupaten Kota Waringin Timur itu setiap harinya untuk ayam saja itu disembelih sebanyak sekitar 25.000 ekor. Itu hanya ayam. Nah, sedangkan sapi itu sekitar 10 ya. 10 sampai 15. 10 sampai 15 ekor per hari. Sebelumnya, Bu, sebelum ada Juleha ini sistem penyembelihan itu terpantau bagaimana, Bu? Ya kita belum, yang pasti belum halalnya itu belum terpenuhi ya Pak ya. Harapannya, Bu? Harapannya seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita berharap apa yang dikonsumsi oleh masyarakat
khususnya Kabupaten Kota Waringin Timur itu semua diproses secara halal. Bu, ini untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat ya, Pak? Ya betul. Karena kan mayoritas masyarakat kita adalah Muslim. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kolitri Subagio, Sampit TV mengabarkan.